Selamat malam, Shalom, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Di malam hari ini kita bersyukur atas kasih dan kebaikan Tuhan bagi kita. Kita kembali boleh ada dalam ibadah malam hari ini. Oleh karena itu mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan dalam persekutuan kita. Walaupun sampai saat ini masih kita laksanakan secara online, tapi tidak mengurangi sukacita kita, semangat kita untuk mau datang kepada Tuhan. Karena itu, mari bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dengan satu pujian Saat Ku Masuk ke Hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Sekali lagi, saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari sekali lagi kita bersama-sama naikkan pujian ini. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu Tuhan malam hari ini atas kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami pun boleh kembali ada dalam persekutuan kelompok doa malam hari ini. Kami percaya kami ada dengan kekuatan kesehatan
sampai hari ini semua karena kemurahan dan kasih sayang Tuhan bagi kami. Oleh karena itu kami datang memuji Engkau, mengagungkan Engkau Tuhan dalam ibadah malam hari ini. Tuhan, Engkau memberkati kami semua, memberkati jemaat-Mu yang ada di rumah bersama dengan keluarga, bahkan dimanapun mereka berada saat ini. Bahkan kami yang melayani pun Tuhan, Engkau mengurapi kami. Terima kasih Tuhan, menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu, biarlah dari awal, pertengahan, bahkan sampai berakhirnya, nama Tuhan dipermuliakan dan Tuhan sajalah yang memimpin menyertai kami. Terpujilah Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan terus memuji Tuhan di malam hari ini dengan satu pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Mari bersukacita dan bersorak-sorai memuji Tuhan, sebab Dia Allah yang besar setianya dalam hidup kita, bahkan yang menjadi kekuatan kita. Puji Tuhan, demikian pujian kita yakini dan percayai apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari kehidupan orang-orang yang senantiasa berharap kepadanya. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Oleh karena itu, mari siapkan hati kita untuk kita boleh bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan malam ini. Saya mengajak kembali kita menaikkan satu pujian di hadapan Tuhan, selidiki aku. Mari siapkan hati kita untuk kita mau bersama-sama.
merenungkan firman-Nya malam hari ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi, selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lagu lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, di tengah-tengah persekutuan kami malam hari ini. Kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu yang tetap menjadi kekuatan dalam kehidupan ini. Karena itu kami memohon Tuhan memberkati kami semua saat kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus memampukan kami untuk boleh memahami, mengerti setiap kebenaran firman Tuhan, bahkan memahami maksud Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah mengurapi sehingga segala sesuatu yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan, menyerahkan waktu ini dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, malam hari ini saya mengajak kita semua untuk melihat dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca dari Matius pasalnya yang ke-15. Matius 15 ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-28. Matius 15 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan dalam satu perikop perumpamaan perempuan Kanaan yang percaya. Sekali lagi, perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya.
Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sekian jauh pembacaan kita di malam hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dari perikop pembacaan kita di malam hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan satu tema, yaitu ujian iman. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam pembacaan kita di malam hari ini dicatat bahwa Yesus sedang menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Setelah ia bersoal jawab dengan beberapa orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah dicatat juga di dalam Markus pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-30 bahwa Yesus tidak mau diketahui oleh orang lain. Namun sekalipun demikian, ternyata kedatangan Yesus tidak bisa dirahasiakan. Kemanapun dia pergi, bahkan dimanapun ia berada, dia akan selalu menjadi fokus perhatian bagi banyak orang. Nah kedatangannya di kali itu diketahui oleh seorang perempuan Kanaan, ya. Diketahui oleh seorang perempuan Kanaan yang mempunyai seorang anak perempuan yang kerasukan setan, ya, di dalam pembacaan kita di malam hari ini. Nah, kisah ini memang sangat menarik mengingat bahwa perempuan ini adalah seorang Kanaan, ya, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, yang bagi orang Yahudi tidak layak untuk bergaul dengan orang-orang Yahudi. Maksudnya orang Kanaan tidak bisa bergaul dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, namun iman yang diperoleh, ya, iman yang diperoleh dari keberanian dan ketabahan seorang perempuan Kanaan ini dalam menghadapi tantangan mendapat pujian dari Tuhan Yesus. Di akhir ayat ke-26 dalam 28 dalam pembacaan kita di malam hari ini. Nah, ujian iman memang harus dilalui, ya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ujian iman memang harus kita lalui untuk mendapatkan suatu hasil yang baik, suatu hasil yang memuaskan. Nah dari kisah ini, dari pembacaan kita di malam hari ini, kita akan melihat beberapa ujian iman yang dilalui oleh perempuan Kanaan dalam pembacaan kita di malam hari ini, dan juga yang sering kali kita alami, ya, yang sering kali kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya sekarang ini di sepanjang kehidupan kita. Nah saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apa saja yang menjadi ujian iman dari perikop pembacaan kita di malam hari ini? Yang pertama adalah ketika Tuhan seolah-olah diam, ya. Ketika Tuhan seolah-olah diam, di dalam ayatnya yang ke-23 tadi disampaikan Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawab apa yang disampaikan ataupun apa yang dimohonkan oleh perempuan Kanaan. Nah saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tidak ada yang lebih menyakitkan dan
daripada tidak dipedulikan oleh seseorang yang sangat kita harapkan, yang mampu menolong kita. Nah, ketika kita sudah berharap banyak kepada orang tersebut, namun orang itu sama sekali tidak memberi perhatian, hal itu akan sangat-sangat mengecewakan. Nah, tentunya seperti itu. Nah, hal yang sama dialami oleh perempuan Kanaan dalam pembacaan kita di malam hari ini. Dia datang kepada Tuhan Yesus dengan harapan agar Tuhan Yesus menjawab apa yang ia mohonkan, ya. Dia datang kepada Tuhan Yesus dengan harapan yang besar bahwa Yesus akan menolongnya, akan menjawabnya. Tetapi apa yang terjadi? Yesus tidak menjawabnya sama sekali, ya. Suatu keadaan yang sangat menyakitkan jika sudah seperti ini. Tetapi sikap perempuan ini yang sungguh sangat mengagumkan, ya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus diam dengan apa yang ia mohonkan, dia tidak juga merasa kecewa. Dia tidak undur sedikit pun dari niatnya untuk terus memohon dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Ini suatu sikap yang patut diteladani dari ataupun diteladani oleh kita orang-orang yang percaya di zaman sekarang ini. Nah, ketika Tuhan Yesus seolah-olah tidak berbicara apa-apa, ya. Ketika Tuhan seolah-olah tidak mendengar sama sekali seruan kita dalam kesesakan, dalam penderitaan, dalam pergumulan yang kita alami, seolah-olah Tuhan tidak mau menolong, ya. Seolah-olah dia diam, dia tidak mau mendengarkan apa yang kita mohonkan. Di dalam diamnya Tuhan ini ternyata dia sedang memproses ketekunan dan pengharapan kita kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan sedang mengajar kita agar terus memandang kepada Tuhan, ataupun Tuhan sedang mengajar kita untuk terus memandang dan berharap kepadanya. Melalui setiap proses yang dialami, kualitas iman kita sedang diperbaiki. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apakah dalam keadaan yang sepertinya Tuhan tidak menolong? Apakah dalam keadaan yang sepertinya Tuhan tidak mendengar? Apakah dalam keadaan sepertinya Tuhan diam dengan apa yang sementara kita alami dan hadapi saat ini? Kita masih tetap berharap dan beriman kepada Tuhan, atau justru mundur dan tidak lagi berharap kepada Tuhan? Ini menjadi perenungan bagi kita semua orang-orang yang percaya di zaman sekarang ini. Ketika kita ada dalam pergumulan, ketika kita ada dalam kesulitan, seolah-olah Tuhan diam, seolah-olah Tuhan tidak mendengar dan menjawab apa yang kita mohonkan. Apakah kita akan terus berharap? Apakah kita akan terus beriman kepada Tuhan, atau justru sebaliknya pergi mencari kepada pertolongan yang lain? Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini ujian iman yang pertama. Ketika Tuhan seolah-olah diam, apakah kita mundur atau terus berharap dan beriman kepada Tuhan? Yang kedua, ketika Tuhan seolah-olah menolak, ya. Menolak apa yang kita mohonkan, menolak apa yang kita minta daripadanya. Di dalam ayatnya yang ke-24 dan ayatnya yang ke-25, Bapak Ibu bisa melihatnya di sana. Ketika Tuhan tidak memberi jawab ataupun merespon, dan murid-murid Tuhan Yesus pun berusaha mengusir perempuan ini, tetapi ia tetap berharap
penuh kepada Tuhan Yesus. Dia tidak berbalik pulang dengan kekecewaan, ya. Dia tidak pulang dengan kecewa karena sudah ditolak. Tidak didengar, tidak ditolong. Tetapi dia terus berada di tempat itu, ya. Dia terus berada di tempat itu, dia terus memohon kepada Tuhan. Akan tetapi ujian iman selanjutnya harus dilalui oleh perempuan ini, oleh seorang ibu ini. Kali ini Yesus membuka suaranya, namun bukan suatu pernyataan yang diharapkan oleh seorang ibu ini. Karena kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-24 dan ayat 25 ini merupakan sebuah penolakan, ya. Jika kita melihat bersama-sama, merupakan ataupun bernada penolakan. Yesus mengatakan bahwa dia diutus tidak untuk orang-orang di luar Israel, ya. Suatu penantian dan pengharapan yang lagi-lagi menyakitkan, ya. Yang lagi-lagi mengecewakan. Seolah-olah Tuhan Yesus menolak memberikan pertolongan. Dan kembali perempuan ini memperhatikan ataupun memperlihatkan sikap yang sangat mengagumkan. Ia tidak berputus asa, ya. Saat dia ditolak, ia tidak berputus asa, sebaliknya dia malah semakin mendekat. Bahkan disampaikan bahwa ia menyembah Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ia lebih merendahkan dirinya dengan pengharapan yang besar. Bahwa pasti ia akan didengar. Bahwa pasti ia akan diberikan pertolongan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, terkadang kita merasa ditolak, ya. Terkadang permohonan kita ditolak ataupun kita merasa ditolak oleh Tuhan, dan sepertinya Tuhan memalingkan wajahnya dari kita dan tidak memberikan pertolongan sama sekali. Ketika kita sedang dalam pergumulan ataupun dalam tekanan yang menghimpit kehidupan kita. Nah, namun dalam keadaan seolah-olah Tuhan menolak kita dan semua jalan keluar dari masalah kita sepertinya tertutup, jangan pernah menyerah. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, karena dalam keadaan seperti ini, Tuhan sedang menguji kesabaran kita dan kesabaran itu akan membuahkan hasil yang sangat indah. Seolah-olah kita ataupun seolah-olah Tuhan menolak permohonan kita. Seolah-olah Tuhan menolak permintaan kita. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berputus asa. Sebab Tuhan sedang menguji kesabaran kita dan pengharapan kita kepada Tuhan. Sebab kesabaran akan membuahkan hasil yang luar biasa. Selanjutnya yang terakhir, seolah-olah kita direndahkan, ya. Seolah-olah kita direndahkan ataupun dipermalukan di dalam ayatnya yang ke-26 dan ayatnya yang ke-27. Nah, ujian iman yang ketiga dilalui oleh perempuan Kanaan ini adalah direndahkan dan dipermalukan, ya. Jika kita melihat ayatnya yang ke-27 atau ayatnya yang ke-26 dan ayatnya yang ke-27. Matius mencatat bahwa ketika perempuan ini semakin mendekati Yesus dan menyembah, maka Yesus pun menjawab bahwa tidak patut memberikan makanan anak-anak. Di dalam ayatnya yang ke-26, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tentu hal ini adalah hal yang sangat tidak menyenangkan dan juga menyakitkan. Akan tetapi perempuan ini tetap bertahan dan tidak menyerah. Dia pun membenarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bahkan
semakin merendahkan dirinya di hadapan Yesus. Suatu sikap yang luar biasa. Sehingga akhirnya memang Yesus menjawab apa yang ia mohonkan. Dan iman yang besar itulah yang menyembuhkan anaknya seketika itu juga. Iman yang diperoleh melalui berbagai ujian yang cukup berat. Yesus diam, tidak menjawab. Yesus seakan-akan menolak dia. Bahkan Yesus seakan-akan merendahkan dia. Tetapi dia pun tidak menyerah. Tetap saja datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, seringkali sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, seringkali sebagai anak-anak Tuhan kita mengalami situasi di mana kita merasa mungkin sangat direndahkan, sangat dipermalukan. Jangan pernah berputus asa dan kehilangan harapan. Yesus tidak sedang mempermalukan kita. Sebaliknya, Dia sedang menguji ketabahan, Dia sedang menguji kesabaran, bahkan Dia sedang menguji kesetiaan dan kerendahan hati kita di hadapannya. Ujian kerendahan hati ini adalah ujian yang paling berat dalam kehidupan setiap umat manusia. Tetapi jika kita mampu melewatinya, kita akan memperoleh hasil yang luar biasa seperti seorang ibu Kanaan di dalam pembacaan kita di malam hari ini. Mungkin kita pernah mengalami hal seperti ini, didiamkan seolah-olah tidak ada jawaban, ditolak, direndahkan, tetapi jangan pernah menyerah dan berputus asa, tetaplah setia dan berharap kepada Tuhan. Sebab di balik ujian iman ini ada jawaban yang luar biasa yang Tuhan Yesus sediakan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah ujian iman ini akan memampukan kami untuk terus setia, terus berharap kepada Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kami alami saat ini. Dalam pergumulan kami secara pribadi, dalam pergumulan bersama dengan keluarga, bahkan dalam pergumulan bersama dengan bangsa dan negara kami. Seolah-olah kami merasa tidak ada jawaban. Seolah-olah kami merasa tidak ada pertolongan. Tetapi kami percaya Tuhan sedang melakukan ataupun sedang menguji kami untuk tetap setia mencari Tuhan dan berharap kepada-Mu. Biarlah kebenaran-Mu menjadi bagian dalam hidup kami, sehingga hari demi hari kami terus dikuatkan. Dalam iman, percaya kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, malam hari ini kesempatan bagi kita untuk datang kepada Tuhan, untuk berdoa bersama-sama, menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kita, bahkan menyerahkan seluruh pergumulan kita. Mari tetap berdoa untuk keadaan bangsa dan negara ini, bahkan kota Samarinda ini, dari virus corona ini, kita tetap memohon Tuhan memulihkan. Bahkan juga kita berdoa untuk pemerintah bangsa kita, agar mereka terus diberikan hikmat dan kemampuan melakukan tugas tanggung jawab mereka. Bahkan juga kita tetap berdoa menyerahkan gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa ini, agar senantiasa menyuarakan kemuliaan Tuhan, menjadi berkat. Bahkan secara khusus untuk Gereja Kemah Injil Indonesia di tahun ini mempersiapkan konferensi, baik konferensi nasional, wilayah dan daerah, agar semua boleh berjalan dengan baik. Doakan terus staf penggembalaan, badan pengurus jemaat di jemaat kita dalam melakukan setiap tugas pelayanan, khususnya di masa-masa pandemi ini, agar kami boleh diberikan hikmat untuk terus mengembangkan pelayanan ini dengan baik. Dan kita juga berdoa untuk seluruh aktivitas kita
pribadi lepas pribadi dalam tugas, tanggung jawab dan pekerjaan kita, agar Tuhan terus menolong, memberkati sehingga apapun yang kita kerjakan dan lakukan Tuhan jadikan semuanya berhasil. Berdoa terus untuk pergumulan kita bersama. Ada beberapa jemaat Tuhan yang masih dalam keadaan sakit, bahkan juga masih dalam proses pemulihan, agar Tuhan tetap menolong, menguatkan, bahkan terlebih memulihkan mereka secara sempurna, baik Bapak Sadirin Ingan, Pak Yohanes Sawen, Ibu Happy Laing, Ibu Nuria Daring, Ibu Rosnani Agung, Ibu Aguslina Napoleon, dan mungkin ada jemaat Tuhan yang juga ada dalam keadaan sakit, Bapak Pendeta Balang Ganang dalam proses pemulihan juga. Tuhan terus memberkati sehingga boleh dipulihkan dengan sempurna. Kita menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita, keluarga kita, dimanapun mereka berada saat ini, agar Tuhan menolong. Sebelumnya kita mau naikkan satu pujian di hadapan Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 197. Kita nyanyikan baitnya yang pertama, Aku Tahu Yang Kupercaya. NKI 197. Kita nyanyikan baitnya yang pertama. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Aku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Dia jaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Aku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia jaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Mari jemaat Tuhan, kita satu dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan, Allah yang baik bagi kami, Allah yang hidup, Allah yang senantiasa memperhatikan setiap keberadaan kehidupan anak-anak-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan sudah ada dan hadir bersama-sama dengan kami malam hari ini dalam ibadah kelompok doa. Kami pun percaya saat kami boleh memuji Tuhan, menyembah Engkau, Engkau pun hadir dan bertakhta dalam setiap pujian, setiap umat-Mu. Bahkan kebenaran firman Tuhan kembali meneguhkan kami lewat ujian iman yang kami alami dan hadapi di tengah-tengah dunia ini. Sesungguhnya Tuhan sementara menguji setiap kesabaran, kesetiaan kami, kerendahan hati kami, sehingga kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang kuat dan senantiasa berpegang teguh pada pengharapan iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami terus menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami dalam tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat-Mu dalam setiap tugas, tanggung jawab dan pekerjaan hari demi hari. Tuhan, Engkau menolong, memberkati, sehingga dalam melakukan setiap pekerjaan, hikmat yang daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan jugalah yang memampukan seluruh jemaat-Mu melakukan tanggung jawab mereka hari demi hari. Kami berdoa juga menyerahkan setiap apa yang menjadi pergumulan jemaat-Mu. Ada yang bergumul untuk kehidupan keluarga,
bergumul untuk anak-anak dalam pendidikan mereka, bergumul untuk orang tua, bahkan bergumul untuk hal-hal yang lain. Saat ini Tuhan, kami tetap memohon biarlah kekuatan, kemampuan yang daripada Tuhan akan memampukan seluruh jemaat-Mu untuk boleh melewati setiap ujian iman ini, sehingga mereka akhirnya dimampukan untuk keluar dari semuanya bersama dengan Tuhan. Dan kami tetap menyerahkan keberadaan kehidupan jemaat Tuhan yang bergumul dengan sakit penyakit sampai hari ini, bahkan juga yang dalam proses pemulihan. Kami tetap berdoa menyerahkan Bapak Sadirin Ingan, Bapak Yohanes Sawen, Ibu Happy Laing, Ibu Noria Daring, Ibu Rosnani Agung, Bapak Pendeta Balangganang, bahkan Ibu Aguslina Napoleon. Kami serahkan mereka dalam tangan kuasa Tuhan. Bahkan mungkin ada jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit saat ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah jamahan kuasa-Mu menjamah mereka semua sehingga mereka pun boleh dipulihkan, dikuatkan, bahkan terus dihibur menjalani hari-hari hidup mereka dalam proses pemulihan dan juga dalam proses perawatan di rumah masing-masing, sehingga mereka pun tetap ada dalam kekuatan, kesehatan yang baik karena campur tangan Tuhan sendiri. Memberkati keluarga yang mendampingi, biarlah diberikan kesehatan ekstra bahkan kesabaran. Terpujilah Tuhan, berdoa terus menyerahkan staf penggembalaan, bahkan badan pengurus jemaat yang melayani di dalam jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan berkati setiap kami, Tuhan menolong kami, berikan hikmat dan kemampuan. Biarlah urapan baru terus Engkau karuniakan hari demi hari, sehingga di masa-masa pandemi ini kami tetap dimampukan untuk terus mengembangkan setiap pelayanan kami. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Memberkati setiap kegiatan ibadah yang kami lakukan, Tuhan tolong sampai hari ini kami tetap mengikuti ibadah secara online. Kami tetap memohon Tuhan memberkati sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Bahkan seluruh jemaat-Mu diberikan antusias untuk boleh terus mengikuti setiap persekutuan demi persekutuan yang ada. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami. Terlebih kami tetap memohon belas kasihan Tuhan. Engkau memulihkan keadaan bangsa kami. Khususnya dari virus corona yang masih melanda di tengah-tengah bangsa kami, bahkan di kota Samarinda ini. Kami memohon Tuhan Engkau memulihkan keadaan ini, sehingga kami pun boleh kembali menikmati kenyamanan, keamanan, boleh tetap beraktivitas dalam setiap kegiatan, bahkan juga dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Terpujilah Tuhan, memberkati pemerintah bangsa kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok desa. Tuhan tolong mereka dengan hikmat, akal budi dan kebijaksanaan, sehingga mereka dimampukan untuk melakukan setiap tanggung jawab mereka, menjalankan roda pemerintahan ini, dan segala sesuatu yang mereka lakukan semuanya benar-benar sesuai dengan hikmat Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Terpujilah Tuhan, berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang ada di tengah-tengah bangsa ini. Biarlah senantiasa menjadi berkat, bahkan membawa kemuliaan Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Sehingga tetap menjadi garam dan terang untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Secara khusus kami berdoa untuk Gereja Kemah Injil Indonesia. Tahun ini mempersiapkan konferensi, baik konferensi nasional, konferensi wilayah, bahkan konferensi daerah. Tuhan tolong berkati sehingga semua kegiatan ini boleh berjalan dengan baik dalam campur tangan Tuhan. Memberkati para panitia yang ada, berikan hikmat dan kemampuan. Terpujilah Tuhan, menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami, pribadi lepas pribadi ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bahkan secara khusus adik-adik kami yang menempuh pendidikan, dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi, Tuhan menolong mereka menikmati kegiatan pendidikan mereka secara daring ini. Biarlah diberikan ketekunan, biarlah diberikan semangat baru hari demi hari. Dan akhirnya mereka pun boleh menikmati semuanya dengan baik dalam campur tangan Tuhan sendiri. Terpujilah Tuhan, ini doa syukur kami di malam hari ini Tuhan. Dan kami pun berterima kasih Tuhan sudah menyertai kami dalam persekutuan kami malam hari ini.
dari awal, pertengahan, bahkan sampai berakhirnya. Oleh karena itu, biarlah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai dan memberkati kami semua mulai malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian persekutuan kita di malam hari ini. Tuhan memberkati kita dan mari tetap mengikuti setiap ibadah yang kita lakukan, baik dalam ibadah minggu bahkan juga dalam ibadah kelompok doa seperti malam hari ini yang kita ikuti secara online dengan mengikuti panduan yang ada di YouTube Gereja Kemah Injil Indonesia Gunung Cermin Sempaja. Terima kasih atas kebersamaan kita malam hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, tetap mengikuti protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita.